Sesungguhnya perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah tawakal kepada Allah, yang berarti menyerahkan segala urusannya kepada Allah, yang kecil maupun yang besar, secara lahir dan batin. Hatinya bergantung kepada Allah. Itulah orang-orang yang bertawakal. Mereka tidak berdiri di hadapan Quran hanya sekedar untuk menikmati keindahan bacaannya atau kehebatan hafalannya. Bukan. Tapi mereka berdiri di hadapan Quran ibarat seperti prajurit di hadapan panglimanya, menunggu apa lagi yang akan diberikan sebagai instruksi dari Al-Quran ini. Mereka tidak menunggu besok untuk melaksanakannya. Ketika Al-Quran mengatakan ini halal, mereka katakan halal. Ketika Al-Quran mengatakan haram, maka saat itu juga mereka tinggalkan. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qurra. Ustaz, pertanyaan satu lagi Ustaz, ini banyak bertanya nih. Ini larinya ke Masya Allah tarbiyah dan pendidikan anak ini Ustaz. Ini kan anak-anak kita ini, termasuk kami mungkin Ustaz, anak-anak melewati masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja, masa pubertas, kata orang murahaqah. Bagaimana tips-tips mentarbiyah dan mendidik anak di zaman atau di masa peralihan tersebut? Tentu apatah lagi di zaman kita sekarang yang tidak sama dengan zaman, saya tidak berbicara dengan angkatannya Ustadz. Saya saja itu kaget melihat kondisi dan keadaan sekarang. Dulu yang namanya maksiat mungkin orang sengaja untuk mencari. Sekarang justru maksiat itu yang mendatangi anak-anak kita. Mungkin kita sudah kontrol, subhanallah, ternyata masuk ke kamar anak-anak kita seperti apa Ustadz? Mungkin bisa berbagi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Bersegeralah beramal. Bersegeralah beramal. Jangan sampai kita kena fitnah yang dalam hadis dikatakan bagaikan potongan gelapnya malam. Orang bisa beriman di pagi hari, kufur di sore hari, dan bisa kemudian beriman di sore hari, kemudian esok paginya dia kufur. Nah, memang ini menunjukkan fitnah yang demikian dahsyat, al-fitan khattafah, menyambar-nyambar, apalagi bagi hati lemah. Dan hati kita al-qulub dhaifah, Dan ada beberapa penelitian bahwa generasi akhir zaman ini ini mohon maaf generasi yang dibesarkan dengan gadget, generasi yang dibesarkan dengan sosial media, ini adalah generasi yang dalam tanda kutip rapuh. Hanya dengan sedikit saja masalah ada yang bunuh diri, La ilaha. Ada yang kemudian karena baper sedikit saja melakukan banyak hal yang kita tidak bisa bayangkan. Yang mengeluhkan ini bukan hanya orang Islam, orang non-Muslim pun mengeluhkan anak-anak mereka dari banyak sisi. Yaj'alul halima hayrana. Betul sekali, Nah, ini inqilab, mawazinil umur, Al-mawazin. Nah, jadi nilai-nilai itu terbalik sekarang. Nah, pertama, kalau saya ingin menyarankan dalam kondisi yang seperti ini, kita sebagai orang tua harus lebih dekat lagi kepada anak kita. Subhanallah. Kita harus lebih dekat lagi kepada anak kita, banyak berdialog dengan mereka dan mendapatkan kepercayaannya. Dapatkan hatinya anak kita. Kemudian tentunya juga kita jangan sangat gaptek dengan teknologi, perkembangan teknologi, apalagi teknologi telekomunikasi dan informasi, Karena sebagaimana yang ditulis oleh John Nesbitt, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, Avril Toffler, tahun 80-an, menulis yang namanya mega trends, future shock, ada keterkejutan masa depan. Nah, kita ini sekarang masa depan dari masa lalu ini, tapi kita juga sangat cepat, Ini HP saja hanya beberapa bulan barangkali sudah ada lagi yang jenis yang lebih baru. Perkembangan teknologi aplikasi yang sangat luar biasa, Makanya harus lebih dekat, Saya menyarankan pada diri kami sendiri dan pada semua orang tua,
harus kita lebih dekat dengan anak-anak kita, lebih banyak lagi didoakan ya. Orang bilang lebih banyak disolawatin ya. Kita lebih banyak solatkan ya, disolatkan ya. Seorang sahabat ya melihat bapaknya sholat, kalau tidak salah anaknya Abdullah bin Mas'ud ya. Itu dia lihat bapaknya sholat ya, kemudian dia bilang, ada apa ini wahai ayahanda? Dia bilang, ini sholat untuk kau nak. Ya. Artinya lebih banyak lagi kita harus minta lebih kencang lagi doanya pada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi anak-anak kita. Kemudian ya ada penyair Arab Kristen dari Amerika namanya Gibran ya. Tidak ada hubungannya dengan Pilpres ya. Namanya Khalil Gibran ya. Khalil Gibran bilang begini ya, your children are not your children. Anakmu sebenarnya bukan anakmu. They are the children of the life. Dia itu anak-anak kehidupan. They come through you but not from you. Kau hanya tempat saja lewatnya anak itu datang, tapi anak itu bukan berasal dari kau. Ya. Maka saya berkata kepada Mr. Gibran ini ya, pardon Mr. Gibran. Ya. My children really my children. Ya. Anakku betul-betul anakku, ya. Saya tidak akan membiarkan dia tertelan dengan ya gelombang-gelombang kehidupan. Saya tidak akan demikian mudahnya menyerahkan dia apa adanya dengan kehidupan. Saya akan pantau ya. Tadi dikatakan demikian luar biasa. Kita jangan merasa aman-aman saja dengan anak kita. Kita harus berusaha mencari tahu ya. Di mana temannya? Siapa sikelnya? Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'adini khalilihi ya. Nah, kita harus tahu. Dan yang paling bagus sekarang sebenarnya adalah membuatkan sikel anak-anak kita, karena kadang-kala anak-anak itu lebih percaya temannya daripada kita sebagai orang tua. Jadi kita harus tahu di mana dia berteman, sikelnya bagaimana, carikan teman yang baik. Wah, capek Ustadz. Ya, siapa suruh kita mau punya anak? Ya kan? Nah, ya yang punya anak harus kita berikan effort kita, berikan perhatian kita ya, dan doa-doa kita. Kadang-kala setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang tua yang karena kendala tertentu umpamanya, mohon maaf ini, ada bapak seorang pejuang yang terpaksa berada di medan-medan ribat. Dia tidak bisa lihat lagi anaknya. Ya, ada orang tua yang mohon maaf ya, karena perjuangan, kondisi perjuangan, konsekuensi perjuangan, dia harus mendekam di penjara, ya. Apakah dia tidak bisa berusaha? Betul. Ya, inilah namanya iman yang bekerja, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Malik tadi, Allahul Murabbi. Ya. Jangan kita kehilangan harapan kepada Allah. Allah punya cara ya, yang terbaik untuk kemudian memperbaiki anak-anak kita itu. Ya. Demikian Ustaz. Barakallahu fikum. Saya pernah mendengar Ustaz pernyataan salah seorang ahli hikmah atau salah seorang ulama dalam pola menterbiah atau mendidik anak-anak sesuai dengan marahil fase umur mereka. Ya, silahkan minum dulu Ustaz. Ya, Masya Allah. Semakin nyaman ini Ustaz podcast kita, subhanallah. Mengatakan begini Ustaz, mungkin antum bisa luruskan atau tambahkan seperti apa, yang mengatakan begini, menterbiah anak sesuai dengan fase umur mereka itu dikenal pertama sab'un amir, kemudian sab'un wazir, kemudian sab'un asir, kemudian sab'un wazir. 7 tahun pertama anak itu diperlakukan amir, seperti raja, apapun yang dia inginkan dituruti. Yang kedua, 7 tahun yang kedua sab'un asir, dia layaknya seperti tawanan. Kita harus seperti yang antum jelaskan tadi, dilihat circle-nya di mana, siapa teman bermainnya. Nah, ini juga mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit Ustadz, apakah dia terkesan kita tajasus atau seperti apa batasannya. Dan yang ketiga, 7 tahun berikutnya sab'un wazir. Dia ini sudah lebih matang, lebih dewasa. Jadi dia layaknya seperti menteri yang diambil pendapatnya, diistisyarah bagaimana keinginannya. Seperti Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih anaknya, dia mengistisyarah dulu. Seperti apa itu Ustaz? Bagaimana tanggapan antum? Ya, saya kira itu sangat luar biasa ya. Memang fase-fase umur ini para ulama kita ya kadang-kala membagi dalam beberapa fase. Yang cukup populer adalah pembagian fase kehidupan yang
disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Mawasimul Umur. Ya. Beliau membagi ya, ada marhalatul at-tufulah ya. Kemudian marhalatu ar-rushd ya. Kemudian marhalatu asy-syaikhuhah ya. Kemudian apa itu lagi sudah al-kuhulah ya, apa marhalatul kuhulah atau sudah al-haram ya, atau al-ajuz ya. Nah seperti itu. Subhanallah. Jadi memang setiap fase-fase dalam kehidupan memerlukan pendekatan-pendekatan yang spesifik ya. Kita tidak bisa lagi anak yang berangkat dewasa ya, ini cukup apa lagi namanya sengit juga perdebatan ya. Saya lihat di medsos tentang istilah puberitas. Betul. Ya, puberitas ya. Ada yang mengatakan tidak ada, Islam tidak mengenal puberitas, murahaqah itu. Ya. Ya, hanya ada marhalatul buluk. Ya. Sangat kita bisa pahami, tetapi mungkin tidak bisa dinafikan sepenuhnya bahwa ada marhalatul buluk al-awwal. Ya. Ada fase awal-awal balik ya. Itu memang ada penyesuaian, tapi perspektif kita tentu tidak seperti perspektif pendidikan sekuler barat ya, teori sekuler barat yang melihat masa puberitas, masa bebas saja melakukan apa saja. Tentu tidak seperti itu ya. Nah, jadi fase-fase ini saya kira memang sangat penting ya. Anak kecil, dia masih kecil diperlakukan seperti amir, itu satu hal yang ya para ulama kita juga banyak menyebutkan seperti itu ya. Dan subhanallah ya, memang yang terpenting ini adalah percaya dengan anak kita ya, dan kemudian banyak mendoakan. Akan ada hal-hal yang subhanallah itu akan gimana ya, mungkin saat itu dia belum paham, tetapi ada kesan ya. Subhanallah, ada seorang ulama yang diajak oleh bapaknya untuk menghadiri majelis tahdits ya, hadis. Nah, syekh yang membawakan hadis ini setiap ada lagi riwayat atau menyebut lagi nama Rasulullah atau nama Allah, itu langsung selalu bergetar hatinya ya, dan bahkan sampai menangis ya, karena min khasyatillah. Dan ini dilihat oleh anaknya yang masih kecil ini, dia tidak paham ya. Cuma itu memberikan kesan, orang katakan ada nilai afektifnya ya. Nah, jadi dia katakan ta'atsartu bi bukaihi aktsar min hadithihi. Iya. Dan itu dibawa sampai dewasa ya. Dia bilang saya terkesan dengan syekh ini, mempengaruhi jiwa saya dengan tangisannya yang karena takut kepada Allah melebihi daripada apa yang dia baca. Karena yang dia baca saya belum tahu itu apa yang dia baca. Nah, jadi seperti itu saya kira Ustaz. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Masyaallah. Hayakumullah. Sudah satu jam lebih ini Ustaz. Kita ngobrol ini tidak terasa. Ingin rasanya Ustaz sampai biduni hudud. Unlimited ini Ustaz. Tapi tentu antum dengan kesibukan waktu juga yang membatasi Ustaz. Insyaallah jangan bosan-bosan Ustaz untuk kami. Insyaallah. Banyak yang ingin kami juga mohon Ustaz. Doanya ini Ustaz. Ya, kita terus dalam sampai tahap apapun kita terus berproses ya. Untuk anak-anak juga ya, semuanya semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua anak-anak kaum muslimin generasi kita ya, generasi Quran ya. Jadi saya ingin sampaikan mungkin ini terakhir Ustaz ya, bahwa sebelum kita terakhir sangat, Ustaz, terakhir. Saya mengakhiri Ustaz, bukan antum. Antum yang memulai, antum yang mengakhiri. Masyaallah. Kenapa? Fadal Ustaz, dilanjut. Apa? Minum dulu Ustaz, fadal. Jadi gini, dengan semua penghormatan kita, penghargaan kita kepada para hufaz Al-Quran ya. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu dipahami barangkali bahwa generasi Quran, taruna Al-Quran itu selain penghafal yang merupakan garda terdepannya ya, semua anak-anak kita yang siap menjadi prajurit-prajuritnya Al-Quran, yang siap kemudian untuk maju ketika Al-Quran mengatakan maju, ya, yang siap untuk berhenti ketika Al-Quran mengatakan berhenti, ya. Itulah ya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama mengistilahkan mereka jilul Quranil farid, ya,
generasi Quran yang unik. Semua sahabat Nabi itu generasi Quran. Tidak semua mereka hafal Quran, ya. Bahkan mungkin hafalan orang sekarang lebih banyak daripada hafalan para sahabat, ya. Kitab-kitab dan lain sebagainya, ya. Tapi mereka lah generasi terbaik yang tidak akan terulang lagi sehebat mereka. Kehebatan mereka ternyata adalah pada bagaimana siap mereka untuk diarahkan oleh Quran menjadi prajuritnya Al-Quran. Nah, dan subhanallah ya Ustadz, di hari-hari kita ini mungkin sebagian orang mengatakan sudah lewat generasi sahabat, ya, tidak ada lagi, ya. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menghadirkan pada umat ini apa yang disebut dengan At-Taifatul Mansurah, ya, Al-Firqatun Najiyah, ya. Dan ya kita tidak memastikan, tapi banyak sekali ulama yang kemudian dengan isyarat-isyarat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa mereka itu berada di Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis, ya. Dan peristiwa Gaza yang terjadi hari ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah bagian daripada cara ilahiyah untuk menjaga Baitul Maqdis, ya. Mudah-mudahan adalah isyarat bangkitnya At-Taifatul Mansurah yang tidak harus berada di satu tempat tertentu. Mungkin mereka akan menyebar, tetapi ya bausalah, ya, magnet pergerakannya itu insya Allah sudah mulai nampak, ya. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, mereka hanya berbekal terutama dengan kalamullah ini yang tidak semua juga hafal Quran, tetapi memiliki jumlah yang signifikan untuk dekat dengan Al-Quran, sehingga mereka lah yang berada di garda terdepan untuk menantang kezaliman, ya, keangkara murkaan yang dilakoni oleh para Zionis, ya, alaihi minallahi ma yastahiqun. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita, ya, dan tentu kita tidak lupa untuk senantiasa mendoakan mereka dan mendoakan diri-diri kita, ya, agar kita menjadi bagian daripada nusratullah, menjadi bagian daripada kemenangan itu insyaallah. Demikian Ustaz, barakallahu fikum. Sekedar info Ustaz yang saya baca beberapa hari ini rilisan resmi Ustaz, dari Dinas Kependudukan di sana Ustaz. Selama tragedi ini Ustaz, kurang lebih 1 tahun, bayi yang terlahir di Gaza itu lebih dari 55.000 bayi yang lahir Ustaz. Ini yang resmi. Dalam kondisi perang. Iya, dalam kondisi perang. Tapi Ustaz, subhanallah, ingin sekali berlama-lama Ustaz. Terakhir sekali Ustaz, mohon maaf. Di antara yang paling saya nikmati dari antum Ustaz adalah puisi-puisi dan syair-syair antum. Ini yang saya kenal dari antum, termasuk di antara Ustaz yang bisa membuat puisi dan syair alal badaha, secara refleks dan otomatis. Mungkin saya minta antum Ustaz, ya, sekarang bisa antum membuatkan beberapa bait puisi dengan kondisi yang antum berada di dalamnya sekarang. Apa saja Ustaz? Yang berkaitan dengan podcast ini atau pertemuan kita atau apa yang antum merasakan sekarang. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Saya tidak sampaikan sebelumnya ini, mohon maaf. Ya. Subhanallah, ya. Hari-hari boleh datang merentang, namun jiwa-jiwa pejuang akan selalu siap menantang. Wajah-wajah ahlul Quran dipenuhi cahaya yang berkilau, karena sungguhnya kilauan itu bersumber dari hati yang Allah berikan. Ketika masa telah lama berlalu dan banyak nama-nama telah terlupakan, maka biarkan satu nama itu tetap berlabuh di dalam hati kita. Dialah Allah yang tak boleh kau lupakan. Dan biarkan ayat-ayatnya berlabuh pada jiwa kita. Maka biarkan setiap jiwa kita adalah pelabuhan bagi setiap ayat yang berlabuh. Jazakumullah khair. Masya Allah. Allahu Akbar. Jazakallah khairan. Hayyakumullah. Barakallahu fikum. Syukran atas kebersamaan antum ini. Subhanallah.
sangat banyak fawaid yang kami dapatkan lewat Barakallah. Wa nahnu kadzalik, Syekh. Wa nahnu kadzalik. Di kesempatan berikutnya antum bisa menyempatkan waktu lagi Ustaz dengan topik yang berbeda. Ya, kami undang di acara kami insyaallah. Jazakallah khair. Terakhir Ustaz, sekali Ustaz, 4 pertanyaan dari saya. Agak seru. Antum jawab dengan satu kata. Iya. Dengan satu kata yang refleks Ustaz. Iya. Satu, Gaza. Merdeka. Sultan Hasanuddin. Imalombasi dan Martawang. Buraidah. Dirindukan. Wahdah. Selalu bersama. Kopi Radik. Siap. Sudah habis. Barakallahu fikum. Demikian para pemirsa, sahabat Al-Quran, kebersamaan kita kurang lebih 1 jam, lebih malah 1 jam. Masya Allah. Bersama dengan Ustazuna Ustaz Muhammad Ikhwan Jadil, hafizahullah, semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, memberikan kesehatan, ya, dan biiznillah memberkahi keluarga beliau insyaallah. Kita berjumpa di podcast berikutnya insyaallah dengan tamu yang lain biiznillah, dan saya janjikan antum semua kita akan undang lagi berikutnya insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Hayyakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz Story, inspirasi dari Hafiz dan Qurra.